Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 2 akan membawakan materi mengenai bioteknologi modern dengan anggota. Saya Adam Tegar Alam dari kelas 12 IPA 2. Saya Karlina Agustiningsi, absen 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Aljarona. Saya dari Desa Lemabang. Perkenalkan, saya Sulaiman Hadi Permana, nomor absen 32 dari Desa Lemahabang. Nama saya Tia Puspita Dewi, nomor absen 33 dari Desa Lemahabang. Berikut kami akan jelaskan mengenai materi bioteknologi modern. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Pada awalnya, penerapan bioteknologi sangat sederhana dan hanya dilakukan sebatas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, penerapan bioteknologi juga semakin berkembang. Penerapan bioteknologi modern semakin meningkat sejak ditemukannya struktur dan fungsi DNA. Pengertian dan ciri-ciri bioteknologi modern. Pengertian. Bioteknologi modern merupakan metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA. Selain prinsip mikrobiologi dan biokimia, metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkannya pada organisme lain seperti mikroba, hewan, dan tumbuhan. Bioteknologi modern berkembang setelah ditemukannya struktur DNA. Bioteknologi ini dapat diaplikasikan pada berbagai bidang seperti pangan, pertanian, dan kesehatan. Ciri-ciri: menggunakan teknologi yang lebih modern, memanfaatkan prinsip rekayasa genetik, biaya yang relatif lebih mahal, proses steril dan hasil berkualitas, dapat menghasilkan sifat baru pada organisme. Selanjutnya, kami akan membahas teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern. Teknik yang pertama yaitu isolasi DNA. Isolasi DNA dilakukan untuk menyeleksi DNA yang dikehendaki. Isolasi dilakukan dengan mengekstrak kromosom dari suatu organisme. DNA yang dipilih dipotong dengan enzim endonuklease restriksi yang berperan sebagai gunting biologi. Segmen DNA itu lalu dimasukkan ke suatu vektor atau pembawa. Vektor dapat berupa plasmid atau DNA virus. Plasmid adalah rantai DNA melingkar di luar kromosom bakteri. Sebelum digunakan sebagai vektor, plasmid maupun DNA virus harus dipotong terlebih dahulu dengan enzim endonuklease restriksi. Bisa dilihat seperti pada gambar, plasmid vektor pada bakteri berbentuk bulat seperti cincin. Teknik yang kedua yaitu transplantasi gen. Transplantasi gen dilakukan dengan cara menyambungkan gen yang telah diisolasi ke dalam DNA plasmid vektor menggunakan enzim ligase atau lem biologi yang mampu menyambung ujung-ujung nukleotida. Hasil penyambungan ini disebut DNA rekombinan yang berisi DNA asli vektor dan DNA asing yang diinginkan. Proses pencangkokan gen melalui DNA plasmid bisa dilihat seperti pada gambar. C. Memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. DNA rekombinan dimasukkan ke vektor, sel bakteri ataupun virus melalui pemanasan larutan NaCl atau elektroporasi. Sel bakteri atau virus melakukan replikasi dengan cara membelah diri, sehingga menimbulkan banyaknya DNA rekombinan. Rangkaian pencangkokan gen DNA virus dapat dilihat skema di samping. Pemanfaatan mikroorganisme dalam bioteknologi modern. Yang pertama ada penghasil obat-obatan. Ada obat antibiotik dan vaksin. Antibiotik contohnya penisilin yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium schizogenum. Yang kedua ada vaksin. Vaksin contohnya vaksin polio, vaksin campak, vaksin hepatitis, dan vaksin BCG atau vaksin pencegah TBC. Yang kedua, penghasil protein. Protein sel tunggal dibuat dari alga spirulina dan Coralera. Yang ketiga, pengolah limbah. Limbah minyak mengandung hidrokarbon dapat dimakan oleh bakteri, yaitu bakteri Pseudomonas putida dan jamur Clodeosporium racinae. Yang keempat, bioplastik. Bioplastik adalah plastik yang dibuat dari bahan-bahan organik. Pembahasan selanjutnya mengenai kultur jaringan, cloning, dan rekayasa genetik.
Kultur jaringan yang dilakukan pada tumbuhan adalah salah satu cara untuk memperbanyak tumbuhan secara vegetatif berdasarkan sifat totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk menjadi individu yang lebih sempurna. Kultur jaringan dilakukan dengan cara mengisolasi sel atau jaringan yang ditanam pada media tumbuh yang kaya akan nutrisi. Proses ini dilakukan dalam kondisi gen steril sehingga bagian yang ditanam tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana pengertian dari kultur jaringan, di sini saya akan membahas mengenai proses kultur jaringan pada tumbuhan. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa kultur jaringan pada tumbuhan ini memanfaatkan sifat totipotensi pada sel, yaitu kemampuan pada sel atau jaringan untuk tumbuh menjadi individu yang baru dan tentunya individu yang sempurna. Berikut adalah proses-proses untuk kultur jaringan pada tumbuhan. Bisa dilihat pada gambar, ada skemanya, yaitu ada 3 tahap atau 3 proses yang terjadi pada tumbuhan itu. Yang pertama, kita memerlukan adanya explant. Apa sih explant itu? Explant merupakan sel atau jaringan yang akan dikultur dari tumbuhan ini. Nah, dari mana kita dapat memperoleh explant? Explant ini dapat diperoleh dari sel-sel meristem pada tumbuhan. Itu bisa dari batang, daun, maupun akar. Jadi, kita hanya memerlukan bagian kecil, yaitu sel meristemnya saja yang disebut explant dari tumbuhan tersebut. Nah, setelah explant tersebut diperoleh dan ditaruh atau diproses, ditumbuhkan di media yang khusus dan steril tentunya, akan tumbuh dan berkembang. Jika berhasil, akan tumbuh menjadi kalus. Apa itu kalus? Nah, kalus ini merupakan kumpulan sel-sel atau jaringan yang belum terdiferensiasi menjadi daun, menjadi akar, atau menjadi batang. Jadi belum terdiferensiasi, masih bentuk gumpalan bulat berwarna hijau yang dihasilkan dari perkembangan explant tadi. Selanjutnya, kalus ini akan tumbuh menjadi plantlet. Apa itu plantlet? Plantlet merupakan tumbuhan yang kecil tetapi komposisinya sudah lengkap, sudah ada akar, batang, dan daunnya. Dan plantlet ini merupakan perkembangan dari kalus tadi. Dan ketika sudah muncul atau sudah berkembangnya plantlet ini siap dipindahkan ke media selanjutnya untuk dikembangkan dan diperbanyak. Bisa dilihat pada gambar, di situ ada proses kultur jaringan pada salah satu tumbuhan, yaitu yang mudah dikultur, yaitu wortel. Keuntungan kultur jaringan. Explant yang dibutuhkan hanya sedikit dan dapat diambil dari hampir seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sifat genetik dari tanaman yang dihasilkan tetap sama dengan induknya, sehingga dapat digunakan untuk melestarikan plasma nutfah. Bibit yang dihasilkan seragam, tidak bergantung pada musim, dapat menghasilkan metabolit sekunder, diperoleh bibit tanaman dalam jumlah besar yang bebas dari penyakit, tidak membutuhkan banyak waktu. Cloning dibagi menjadi 2, yaitu cloning in vitro dan cloning transfer inti. Yang pertama, cloning in vitro. Cloning in vitro merupakan usaha untuk menghasilkan individu baru yang secara genetika sama dengan kedua induknya, tetapi tanpa perkawinan secara ilmiah. Tujuan dari cloning ini untuk diperoleh hewan berkualitas baik dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat. Yang dapat dikloning adalah hewan mamalia seperti sapi, kelinci, dan domba, dan mamalia lainnya. Yang kedua, ada cloning transfer inti. Cloning transfer inti merupakan proses pemindahan inti sel donor ke sel lain agar diperoleh individu baru dengan sifat yang sama dengan inti sel donor. Cloning ini bertujuan menghasilkan individu baru dengan sifat dan jenis kelamin yang sama dan dalam jumlah yang banyak. Tahapan-tahapan dalam cloning embrio. Tahap pertama, sel telur dan sel sperma diambil dari pasangan suami istri yang sah. Setelah itu, kedua sel tersebut difertilisasikan secara in vitro dalam tabung berisi medium khusus untuk pertumbuhan zigot hingga membentuk morula. Kedua, morula selanjutnya akan diimplantasikan ke dalam rahim ibu. Ketiga, di dalam rahim, morula akan berkembang menjadi janin hingga dilahirkan. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui bagaimana cloning embrio, di sini saya akan menjelaskan mengenai
cloning dengan teknik transfer inti. Nah, salah satu contoh yang paling terkenal dari cloning transfer inti adalah pembuatan domba Dolly yang sangat terkenal. Bagaimana cara pembuatan domba Dolly? Bagaimana prosesnya? Prosesnya menggunakan teknik transfer inti atau transfer inti cell. Apa saja yang dibutuhkan untuk memperoleh domba Dolly dengan teknik transfer inti cell? Yaitu di sini kita butuh adanya 3 induk. Bisa dilihat pada gambar ada 3 induk. Yang pertama induk 1 itu induk untuk mendonorkan ovum. Yang kedua adalah induk pendonor inti sel. Yang ketiga adalah induk asuh. Nah, induk 1 ini atau induk pendonor ovum ini, inti sel dari ovumnya itu telah dirusak. Jadi bisa dimasukkan oleh inti sel dari induk yang kedua. Nah, induk yang kedua ini pendonor inti sel. Inti selnya diambil dari mana? Diambil dari kelenjar mamae atau kelenjar susu pada salah satu domba. Nah, yang ketiga, induk ketiga ini adalah induk asuh. Kenapa disebut induk asuh? Nanti kita akan bahas di proses pembuatan domba Dolly. Nah, tahapan-tahapannya bisa sambil dilihat di skema pada gambar. Yang pertama itu, kita butuh 2 induk terlebih dahulu. Yang pertama, induk untuk pendonor ovum. Nah, ovum dari si induk pertama ini akan dirusak inti selnya. Jadi, yang akan diambil adalah ovum dari induk domba tersebut saja. Nah, yang selanjutnya diperlukan adalah inti sel dari kelenjar mamae atau kelenjar susu pada salah satu domba tersebut. Nah, setelah inti sel itu diambil dan ovum itu diambil, akan dilakukan pendonoran atau penyatuan inti sel dari kelenjar mamae itu dan ovum dari domba donor ovum. Untuk menyatukan ovum dan inti sel ini diperlukan dengan kejutan listrik dan dilakukan secara in vitro atau fertilisasinya itu di luar dari dalam tubuh induk tersebut. Jadi dilakukannya itu di luar, fertilisasi antara inti sel dan ovumnya itu, dan dibantu dengan kejutan listrik. Nah, setelah terbentuk atau setelah disatukan inti sel dan ovum tersebut akan berkembang menjadi zigot. Nah, setelah zigotnya itu berkembang sampai di fase morula, barulah si morula ini akan ditempelkan ke dalam dinding rahim atau endometrium dari domba asuh atau induk asuh tadi. Nah, kenapa dinamakan induk asuh? Jadi si induk ketiga ini fungsinya hanya untuk tempat berkembangnya si morula ini sampai melahirkan, dan jadilah anaknya itu domba Dolly. Nah, ada beberapa kelemahan pada domba Dolly ini, akan terlihat lebih tua, sehingga umur dari domba Dolly ini pun tidak begitu lama. Jadi itu merupakan salah satu kelemahan dari domba Dolly. Oh iya, untuk domba Dolly ini akan mirip ke orang tua yang mana sih? Apakah akan mirip ke induk 1 atau induk 2 atau induk asuhnya? Jadi si domba Dolly ini akan memiliki sifat yang mirip dengan induk 2 atau induk pendonor inti sel dari kelenjar mamae ini. Jadi tidak mirip dengan induk asuh maupun induk yang pertama, induk donor ovum. Sekarang kita akan membahas bagaimana rekayasa genetika ini. Nah, rekayasa genetika ini merupakan cara mengubah materi genetik dari makhluk hidup yang nantinya akan muncul organisme dengan materi genetik yang baru atau menjadi organisme yang baru. Bisa dilihat pada skema yang fusi sel. Jadi, pertama-tama kita membutuhkan tikus yang disuntik dengan antigen. Nah, selanjutnya sel penghasil antibodi itu diambil dari bagian limpa. Nah, setelah itu akan didifusikan ke dalam sel kanker yang nantinya akan terbentuklah sel hibridoma. Nah, setelah itu sel hibridoma akan berkembangkan menjadi sel-sel yang banyak rupanya, dan akan diambil satu saja sel hibridoma tersebut untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Nah, selanjutnya antibodi monoklonal siap untuk digunakan dan siap untuk diperbanyak. Nah, selanjutnya pada teknik rekayasa genetika ini ada salah satu teknik lagi nih, yaitu teknik rekombinasi DNA. Nah, salah satu contoh pada teknik rekombinasi DNA atau teknologi plasmid ini adalah pembuatan hormon insulin sintetis yang sudah kita banyak ketahui. Nah, apa saja sih yang diperlukan untuk
pembuatan hormon insulin sintetis ini. Nah, yang diperlukan itu yang pertama adalah plasmid bakteri. Sebelumnya sudah dijelaskan apa itu plasmid bakteri yang nantinya akan digunakan sebagai vektor untuk DNA tersebut. Nah, selanjutnya adalah gen penghasil insulin. Biasanya gen ini diambil dari pankreas. Nah, selanjutnya kita butuh dua enzim yang sangat berperan penting. Yang pertama ada enzim endonuklease restriksi, fungsinya adalah untuk memotong plasmid atau memotong DNA tersebut. Yang kedua adalah enzim ligase untuk menyatukan plasmid dan gen tersebut. Bagaimana prosesnya? Prosesnya yaitu yang pertama, pada plasmid bakteri dipotong menggunakan enzim endonuklease restriksi untuk menyediakan tempat yang nantinya akan disambung dengan gen penghasil insulin tersebut. Nah, gen penghasil insulin tersebut juga dipotong fragmennya sesuai dengan yang nantinya akan disambungkan kepada plasmid tersebut. Dipotong menggunakan apa? Dipotong menggunakan enzim endonuklease restriksi. Kemudian plasmid dan gen penghasil insulin tersebut akan disambung atau disatukan dengan lem biologi. Apa sih? Yaitu enzim ligase. Dan setelah disatukan dan disambung fragmen-fragmennya itu akan terbentuk yang namanya plasmid rekombinan, yaitu plasmid yang telah nyatu atau telah bersambung dengan gen penghasil insulin tersebut. Nah, selanjutnya plasmid tersebut akan dimasukkan ke badan bakteri tersebut lagi. Kenapa sih dimasukkan ke badan bakteri tersebut lagi? Nantinya bakteri tersebut akan dikembangkan. Kenapa bakterinya dikembangkan? Karena bakteri tersebut telah dapat menghasilkan enzim atau hormon insulin tersebut. Jadi kan bakteri kan mudah untuk dikembangbiakan. Nah, bakteri tersebut nantinya akan dapat menghasilkan hormon insulin sintetis tersebut. Nah, jadi itulah dua dari teknik rekayasa genetika, yaitu fusi sel atau hibridoma dan rekombinasi DNA atau teknologi plasmid. Pemanfaatan rekayasa genetik. 1. Terapi gen. Terapi gen adalah usaha memperbaiki kelainan genetik dengan memperbaiki basa nitrogen pada rantai DNA. Yang kedua, pembuatan vaksin baru. Yang ketiga, pembuatan tumbuhan transgenik. Pembuatan tumbuhan transgenik diantaranya adalah tumbuhan yang tahan lama, tumbuhan yang memupuk sendiri, tumbuhan yang mendapatkan nutrisi tambahan, buah yang tahan lama untuk disimpan. Yang keempat, pembuatan hewan transgenik. Terima kasih, cukup sekian dari materi kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.